Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, umat kekasih Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam Renungan Pagi, Jumat 16 Mei 2025. Bapak, Ibu, Saudara, umat kekasih Tuhan, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, kami datang kepadamu menaikkan puji syukur terima kasih atas segala berkat Tuhan, anugerah Tuhan berupa hidup, kekuatan yang baru pada hari yang baru ini. Ya Tuhan, untuk mendasari segala kegiatan kami, pada pagi ini kami hendak mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, bersabdalah kepada kami. Kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, umat kekasih Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi ini, kita ambil dari kitab Daniel 7, ayat 13 dan ayat 14. Yang demikian firman Tuhan. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Amin. Judul renungan kita pada pagi ini, yang datang dalam nama Tuhan. Penglihatan Daniel kali ini lebih fokus pada seorang yang menyerupai anak manusia yang datang menghadap yang lanjut usia. Kepadanya diberikan kuasa dan kemuliaan. Kekuasaannya kekal, tidak akan lenyap, sehingga setiap makhluk yang ada dalam kekuasaannya akan juga mengalami perlindungan kekal. Bapak, Ibu, Saudara, umat kekasih Tuhan, siapa yang menyerupai anak manusia? Dan siapa yang dimaksud yang lanjut usianya? Yang lanjut usianya adalah bisa dipastikan dia adalah Tuhan yang ada sejak awal dunia dijadikan. Anak manusia, seorang anak manusia, pastilah di sini anak manusia yang istimewa. Bisa saja mewakili setiap makhluk yang berkenan datang kepada Tuhan dan yang berkenan kepada Tuhan. Mungkin di sini kita dapat menghubungkan dengan suara yang terdengar dari langit saat Tuhan Yesus keluar dari air di Sungai Yordan ketika ia dibaptis oleh Yohanes. Saat itu ada suara, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Matius 3
ayat 17. Bapak, Ibu, Saudara umat Tuhan, penglihatan yang dialami oleh Daniel menjadi sebuah penyingkapan akan masa yang berikutnya. Memasuki perjanjian baru, yakni penggenapan janji Tuhan, genaplah janji yang nyata dalam kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang bangkit adalah penyataan akan kuasanya yang mengatasi di bumi dan di surga. Yang kemudian dia kembali dan menghadap Bapa akan kita peringati nanti pada momen kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Semakin jelaslah akan kepastian bahwa hanya Tuhan Yesus yang memiliki kuasa kekal di bumi dan di surga. Barang siapa berkenan menyerahkan diri kepadanya, pasti hidupnya akan terpelihara. Bapak, Ibu, umat yang mengasihi Tuhan, sekalipun persoalan dan pergumulan hidup tak pernah habis, kita tak perlu takut. Mengapa? Tuhan Yesus sanggup memelihara dengan kuasanya. Iso ora iso, kudu iso. Gusti Yesus kang beresi. Ketika kita tidak mampu dan angkat tangan, Tuhan Yesus yang mempunyai kuasa yang akan turun tangan. Biarlah penglihatan Daniel sungguh-sungguh menguatkan pengharapan kita. Sebab hanya dalam Yesus Tuhan, hanya di dalam Dia ada kuasa yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, umat kekasih Tuhan, demikian renungan pagi kita. Sebelum kita bersama-sama menutup dalam doa, kita siapkan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 46. Setelah kita berdoa nanti kita akan pujikan bait 1 dan bait yang kelima. Besarkan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih atas pernyataan sabda-Mu yang membimbing kami, yang menghibur dan menguatkan kami. Walaupun dalam kehidupan ini kami sering bahkan terus bertemu dengan permasalahan kehidupan, namun kami percaya Tuhan Yesus, Dia yang Maha Kuasa, yang akan turun tangan menolong kami. Ya Bapa, pada pagi ini kami mohon berkat-Mu untuk kami semua umat-Mu di dalam menghadapi segala persoalan hidup, sakit, penyakit, kesulitan ekonomi, masalah pekerjaan, masalah pendidikan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam kuasa Tuhan, sehingga karena kuasa Tuhan Yesus, maka setiap permasalahan kehidupan kami umat Tuhan dapat kami selesaikan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami pada hari ini
hanya ke dalam pimpinan kuasa-Mu. Tolonglah kami, sertai di dalam setiap langkah kami, sehingga apa yang kami lakukan berhasil, dan terlebih biarlah itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Besarkan nama Tuhan. Kidung Jemaat 46 bait 1 dan bait yang ke-5. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara umat kekasih Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Salam.